Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kurang semangat. Kalau ibu tanya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Semangat-semangat banget ya hari ini. Di pagi ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk kemudahan dan kelancaran kita dalam belajar. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Atar. Ayo, silakan. Maju ke depan, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan memberikan salam. Dipimpin oleh ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat terus, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar kita hari ini. Ya, baik. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, tolong dilihat dulu bajunya harus rapi, dilihat dulu kolongnya masih ada sampah apa enggak, ya, biar belajarnya lebih nyaman. Oke, seperti itu ya. Sudah? Dah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu apa maunya? Garuda Pancasila. Baik, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Akan dipimpin siapa yang bersedia maju ke depan? Memimpin. Siapa? Hawa. Baik, silakan Hawa. Ayo. Siapin ya, yang lainnya nanti untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah, baik. Sekarang sebelum memulai materi hari ini, ada yang ingat nggak materi sebelumnya tentang manusia sebagai makhluk sosial? Sebentar ya, Ibu siapin dulu ya. Ya, manusia sebagai makhluk sosial. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Coba lihat, ini gambar apa yang ada di sini? Apa? Orang lagi berbelanja. Lagi berbelanja di mana? Pasar tradisional atau minimarket? Minimarket ya. Terus yang kedua, gambar apa kira-kira? Lagi berkelompok, lagi komunikasi, mereka sedang berkelompok ya. Artinya apa? Manusia itu sebagai makhluk sosial, pertemuan sebelumnya. Berarti manusia sebagai manusia itu makhluk yang membutuhkan orang lain. Bisa nggak berdiri sendiri? Tidak bisa, pasti membutuhkan orang lain ya. Terus manusia sebagai makhluk ekonomi, artinya apa? Makhluk ekonomi itu berarti, ayo ingat nggak pelajaran sebelumnya? Makhluk ekonomi berarti dia menjalankan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi apa? Produksi, distribusi, konsumsi, dan sebagainya ya. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu, di pagi hari ini apa yang kalian butuhkan? Pagi-pagi butuh apa biasanya? Sarapan. Selain itu apa lagi? Ayo. Ayo, selain itu, selain sarapan. Sarapan fungsinya untuk apa? Untuk menambah energi. Selain itu apa? Biar lebih fokus belajarnya. Terus apa lagi? Biar apa? Biar olahraganya kuat. Iya, biar berstamina. Bisa juga. Kenapa sih kalian butuh sarapan? Ya tadi, biar berstamina, biar fokus belajar. Karena apa? Kalau tidak sarapan pagi-pagi mungkin jadi lemes, belajarnya kurang fokus. Ada yang belum sarapan nggak? Siapa yang belum sarapan? Udah semua? Iya, sarapannya beragam ya. Tergantung kebutuhan tiap individu masing-masing. Dah, baik. Ke buku IPS-nya dibawa. Iya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menginformasikan ke kalian tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini, materi kita mengenai kebutuhan. Tujuan pembelajaran hari ini satu, memahami definisi kebutuhan dan keinginan. Kan sekarang sering dengar ya, semua yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Pernah dengar kata-kata itu? Iya. Terus berarti artinya apa? Beda antara kebutuhan dengan keinginan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan manusia. Apa aja sih yang manusia butuhkan? Dari kebutuhan pokok, yang tidak pokok, yang harus sekarang juga atau nanti ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kita harus bisa dapat mengidentifikasi kebutuhan manusia. Yang ketiga,
mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan banyak golongannya. Nanti kita klasifikasikan sesuai dengan jenis-jenisnya ya. Terus yang keempat, menganalisis faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, nanti kita analisis. Kalian diharapkan bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ya. Seperti itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran biar nggak ngantuk, mau ice breaking nggak? Biar semangat ya. Oke, siap. Tadi dulu. Biar lebih rileks, kita senam tipis-tipis gitu ya. Oke? Tadi dulu sebentar, Ibu setel dulu ya. Ayo, silakan yang lainnya berdiri. Kita ikutin gerakan di senam ini. Ayo, berdiri. Ya. Biar lebih semangat. Biar berstamina dan bertenaga. Sebentar ya. Senam penguin katanya. Semangat nggak? Ayo, ikutin. Tepuk tangan dulu. Lagi nggak? Sekali lagi, coba ayo, sekali lagi yang lain. Ikutin Ibu, biar bersemangat ya. Ikutin perintah Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, ingetin dulu. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, paham? Ayo, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Sudah bersemangat hari ini? Sudah. Oke, baik. Silakan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Ya, harus yang rapih. Coba dirapihin lagi. Ya, madep ke depan posisinya, ya. Oke, baik anak-anak semua. Jadi, sekarang kita mulai ke kegiatan inti pelajaran hari ini, ya. Sebelumnya Ibu siapin dulu. Bentar. Boleh disiapin bukunya? Silakan udah dikeluarin bukunya, buku pelajaran IPS hari ini. Dah, baik. Ya, sekarang bisa lihat dulu ke depan semuanya, ya. Aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Setiap makhluk hidup pasti mempunyai kebutuhan. Kamu butuh makan tidak? Butuh. Butuh sekolah tidak? Butuh. Terus apa lagi? Pakaian, tempat tinggal, kendaraan, butuh ya. Nah, sekarang materi kita aktivitas memenuhi kebutuhan manusia.
Gambar apakah ini? Yang pertama, gambar apa? Makanan. Makanannya apa itu? Bakso. Butuh makan? Butuh. Kalau nggak makan jadi lemas ya, nggak ada tenaga ya. Terus yang kedua selanjutnya gambar Ka'bah. Ka'bah kalau kita berangkat dari sini dari Indonesia menuju ke Mekah dengan tujuan untuk beribadah. Butuh beribadah? Butuh untuk rohani kita ya. Yang ketiga, kendaraan mobil. Ya, mobil, kendaraan mobil termasuk kebutuhan barang mewah ya. Terus yang keempat, apa? Pakaian. Kita butuh pakaian nggak? Butuh. Kalau nggak pakai pakaian gimana? Berarti butuh Bu pakaian ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya ke berapa? Kelima. Ada gambar handphone, alat komunikasi. Alat komunikasi menjadi kebutuhan kita untuk sehari-hari untuk berkomunikasi ya. Terus selanjutnya itu foto apa? Yang terakhir? Apa? Perhiasan emas. Butuh emas nggak? Untuk apa? Untuk apa? Ya, bisa untuk perhiasan dipakai, bisa untuk investasi. Tapi berarti emas artinya kebutuhan barang mewah ya. Emas itu kebutuhan barang mewah. Bentar, ini terus ini dulu. Ini ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Bentar, belum. Ya, ini gambar-gambar yang menjelaskan kebutuhan kita sebagai manusia. Selanjutnya, bentar, ya, Ibu mau menjelaskan. Kebutuhan itu berarti segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Kebutuhan harus terpenuhi tidak? Harus, terutama kebutuhan pokok. Ya, kalau kebutuhan nanti ada lagi kebutuhan pelengkap, ada kebutuhan lagi kebutuhan barang mewah, itu nanti setelah kebutuhan pokok terpenuhi ya. Berarti kebutuhan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup ya. Jadi demi kelangsungan hidup manusia membutuhkan kebutuhan dari makanan dan sebagainya ya. Nah, jenis-jenis kebutuhan manusia itu ada 4. Pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya atau intensitasnya ya. Ibu jelasin dulu ya satu-satu ya, Ibu sebutin ya. Yang kedua, ada kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifatnya dan kebutuhan berdasarkan subjeknya. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau menampilkan video terlebih dahulu. Nanti disimak, Ibu tanya tanggapan kalian dari video tersebut ya. Bu, ayam pergi dulu, Bu. Iya, iya. Iya. Pak, Bu, tolinya ada? Oh. Oh, benar motor, beda sekali. Oh, iya. Jadi ya. Pergi dulu, Pak, Bu. Iya. Kan saya aturan sudah selesai belum?
kaki kontrol. Ganti putih. Aku capek sekolah jalan kaki. Pokoknya aku nonton. Kamu kenapa, Ton? Kamu nonton? Ya udah, nanti kita usahakan ya. Sini. Bapak, kita udah 3 kali di sini. Bapak nggak pernah ada di rumah. Bapak itu udah nunggak 3 bulan dari rumah Bapak. Jadi kapan Bapak mau bayar? Pak, gimana uangnya sekarang? Ya sudah. Ya sudah, kami beri waktu 1 minggu. Kalau tidak, maka Bapak saya cerita. Pak, nama kejadian apa? Gimana? Di rumah sakit sekarang. Kamu serius? Iya. Udah Bapak ya. Ini harus buat kamu. Makasih Pak. Ingat ya, melatih peraturan itu bukan hanya kewajiban, tapi itu kebutuhan kamu. Dah, menaati peraturan itu bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Kalau kita menaati kewajiban, menjadi kebutuhan kita apa? Kita jadi lebih aman ya, seperti itu. Coba siapa yang mau memberikan tanggapan, kesimpulan dari video tersebut? Siapa? Bilkis. Coba apa yang kamu simak dari video tersebut? Video tersebut menerangkan dengan kebutuhan. Artinya apa? Tadi ya mereka berkelompok jalan kaki sekolah. Terus ketemu temennya yang udah naik motor duluan, bawa motor, bawa kendaraan. Akhirnya apa? Akhirnya ada rasa keinginan temen lainnya, ih pengen juga dong motor. Ya, padahal saat itu mungkin belum butuh. Karena apa? Karena melihat kondisi keluarganya. Ya, terus akhirnya orang tuanya membelikan
motor, tapi dengan cara kredit karena kurang, ya mungkin dia telat bayar, akhirnya mau ditarik oleh leasing. Terus anaknya tadi kecelakaan, ada yang membantu, ya sampai dibilang kita menaati kewajiban itu bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk semua orang, dan itu kebutuhan, ya seperti itu. Di video tersebut yang dibutuhkan kelompok remaja tadi apa? Kendaraan motor. Tapi lebih dominan kebutuhannya atau keinginan ya? Keinginan. Kenapa dia lebih dominan keinginannya daripada kebutuhannya? Karena saat itu kondisinya belum memungkinkan untuk membeli kendaraan. Ya, baik. Selanjutnya video satu lagi. Oke apa enggak? Iya apa enggak nih? Setel video lagi? Oke, baik ya. Satu video lagi. Sebelum Ibu lanjut, jelasin ke materi selanjutnya. Bentar. Hai, aku sedang berada di rumah bersama keluargaku. Apakah kamu tahu? Saat melakukan aktivitas kita merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum bisa kita penuhi. Mau makan makanan yang enak, makan ngantuk, ini tidur, ini tas baru, baju baru, motor baru, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri. Banyak sekali yang keinginannya. Kenapa ya kebutuhan kita sangat banyak, sementara kita tidak punya cukup uang untuk memenuhinya? Apa itu kesempatan menggunakan? Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan ini berlangsung selama manusia yang hidup. Jumlah dan ragam kebutuhan sangat tergantung pada perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat perekonomian, keadaan tempat, waktu pemenuhan, tingkat pendidikan, agama, dan adat istiadat. Jadi, pengertian kebutuhan itu sendiri adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, dan subjeknya. Yang pertama, berdasarkan intensitas atau tingkatannya. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok karena kebutuhan ini harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap. Kenapa disebut sebagai kebutuhan pelengkap? Karena kebutuhan sekunder tidak mutlak harus dipenuhi. Contohnya adalah rambut rumah tangga seperti kulkas, TV, kendaraan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan bermewah-mewahan. Contohnya adalah AC, mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Kita lanjut ke kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan
Ini disebut sebagai kebutuhan lahiriah atau kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, rumah, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani disebut juga sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan manusia. Yang antara lain beribadah, rekreasi, dan mendapat kasih sayang. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Untuk manusia itu subjek yang membutuhkan berbeda menjadi dua, yaitu individu dan kebutuhan bersama. Kebutuhan individu disebut sebagai kebutuhan perseorangan, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang per orang. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Kedua adalah kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama atau bisa disebut sebagai kepentingan umum. Contohnya adalah jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan, terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga. Apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerugian, kecelakaan, atau musibah yang tidak dapat dihindari. Contohnya, ketika kita kelaparan membutuhkan makanan, seorang yang sedang kehausan membutuhkan minum, dan seorang yang akan berpergian membutuhkan kendaraan. Yang kedua adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang yaitu kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi pada saat sekarang. Kebutuhan ini bermanfaat untuk kebahagiaan dan kemakmuran pada masa yang akan datang. Contohnya adalah kebutuhan payung saat musim hujan dan biaya pendidikan untuk keperluan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa bagaimana kebutuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ya. Baik, Ibu jelaskan kembali ya. Jenis-jenis kebutuhan manusia yaitu ada 4 menurut intensitasnya, waktu, sifat, dan subjeknya. Menurut intensitasnya itu ada kebutuhan apa aja? Primer, sekunder, dan tersier. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan pokok ya. Sandang, pangan, papan. Setiap manusia butuh kebutuhan pokoknya itu sandang. Sandang itu berarti apa? Pakaian. Pangan, makanan. Papan, tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan pokok. Wajib terpenuhi ya. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan pelengkap. Artinya setelah kebutuhan primer terpenuhi, baru bisa memenuhi kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap. Ya, kalau sandang, pangan, papan udah terpenuhi, kita butuh kebutuhan pelengkap. Misalnya itu ada kipas angin, handphone. Wah, alhamdulillah nih rumah kita udah punya rumah, udah bisa makan, ada pakaian, gerah ya di rumah, ganti kipasnya jadi AC. Itu termasuk kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap. Ya, handphone, kebutuhan pelengkap. Bisa nggak primer nggak terpenuhi, sekunder terpenuhi? Enggak ya. Tapi ada nggak yang seperti itu? Mau memenuhi kebutuhan sekunder dulu kan? Hah? Mungkin ada ya, cuma itu tidak baik. Lebih baik mengutamakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok terlebih dahulu, baru kebutuhan sekunder. Selanjutnya, menurut intensitasnya ada kebutuhan. Selanjutnya itu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang-barang mewah, ya. Akan barang-barang mewah, contohnya perhiasan, mobil mewah, motor termasuk kebutuhan mewah atau bukan?
Ya, sekarang sudah menjadi sekunder kecuali motor-motor apa? Motor-motor moge, motor-motor mahal ya, itu baru kebutuhan barang mewah, itu tersier ya. Terus kebutuhan menurut waktu penggunaannya, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yang dibutuhkan saat ini juga, lagi lapar makan. Kebutuhan yang akan datang, contohnya misalnya, oh iya nanti buat sekolah 1 tahun ke depan kita menabung, misalnya seperti itu ya. Yang selanjutnya ada macam-macam kebutuhan menurut sifatnya, jasmani dan rohani. Jasmani itu apa? Kebutuhan untuk jasmani kita, misalnya olahraga. Terus apa lagi? Makan minum juga termasuk kebutuhan jasmani. Terus yang kedua menurut sifatnya ada kebutuhan rohani untuk kepuasan kita, batin kita, misalnya beribadah, sholat, berdoa, ataupun untuk hiburan kita, mau menonton film, menyanyi, itu termasuk kebutuhan rohani. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu apa? Kebutuhan kita pribadi. Mata kita minus, butuh kaca mata. Kalau kita mau jalan kaki harus pakai sendal. Ya, itu kebutuhan individu. Kebutuhan sekarang kelompok. Misalnya untuk orang banyak di jalanan, jalanannya ajruk. Untuk kepentingan orang banyak harus diperbaiki jalannya, di aspal seperti itu ya. Itu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Jadi kebutuhan ada 4 menurut intensitasnya, waktu, terus subjek, satu lagi apa? Ayo siapa yang tahu? Ayo satu lagi apa? Sifatnya ya. Ada yang mau nanya? Silakan bertanya. Siapa angkat tangan? Ada yang mau tanya? Ya, silakan Bilkis, mau bertanya apa? Suaranya kencang. Bu, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Ada yang bisa jawab sebelum Ibu jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo jangan malu-malu. Kata Bilkis, Bu, apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Baik, Ibu jawab ya. Kebutuhan itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Ya, kalau keinginan sesuatu yang diinginkan, diharapkan, tapi belum tentu dibutuhkan ya. Jadi kita harus mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu. Jika kebutuhan sudah terpenuhi, baru kita memasuki keinginan kita, memenuhi keinginan kita. Paham? Siapa lagi yang mau nanya? Satu pertanyaan lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Ayo, silakan. Atar, mau tanya apa? Kenapa keinginan tidak wajib dipenuhi? Sejawab? Ayo siapa? Ayo mau jawab. Kenapa keinginan tidak wajib terpenuhi? Karena harus mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu. Karena harus mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu. Betul ya. Keinginan bisa terpenuhi apabila kebutuhan sudah terpenuhi. Baik, ayo sebelum kita ke materi selanjutnya, untuk Ibu kan ini udah berkelompok ya. Ibu kasih lembar kerja untuk kelompok kalian ya. Sebentar ya. Baik, ayo. Ibu akan ini sudah berkelompok sekarang. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kelompok masing-masing ya. Mohon dilaksanakan lembar kerja ini dengan baik. Kelompok audio siswa ya. Ya, silakan. Tuh, yang tadi. Ya, ayo. Silakan. Ya, silakan di nanti.
disalin di buku tulis ya. Ayo. Nah, silakan kalian berkelompok mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Ayo, jika ada yang mau ditanyakan silakan nanya ke Ibu. Ya. Ya, main mapping itu apa? Ya. Terus sebentar. Ini kelompoknya nanti ketuanya siapa? Bilkis. Ya. Ini ketuanya Atar. Yang ini ketuanya Evandra. Ya, jadi ini nanti kamu kerjakan di lembar kerja kalian, terus di sini juga ya. Yang ini aja. Ya, silakan. Ya, ayo. Yang ini tadi ini guntingnya, silakan mana tadi? Kamu kelompoknya tadi mana? Ayo silakan. Ya, kalau berkelompok harus kerja kelompok. Ayo, ada yang ditanyakan nggak? Udah langsung. Ya. Ini sini berkelompok. Ayo di mana? Tulis di lembar kerjanya. Tadi ininya mana? Ayo tulis masing-masing di sini. Ya, semuanya. Iya. Yang tadi. Ini aja. Ini yang tadi. Ya, silakan. Ayo. Dimulai untuk berdiskusi sekarang ya. Ini tadi kelompok. Oh iya, nanti di situ ya. Ininya. Yang barang-barangnya. Oh iya, harus dipersiapin. Ya, silakan. Udah, tulis. Kamu yang mana ini ya? Ayo. Ntar, ini enggak, oh ini nanti digunting gambarnya. Ya. Terus ditempel. Iya, ya udah. Silakan segera. Jadi lembar kerja kalian itu sebagai acuan ya.
Nah, yang sudah boleh maju presentasi. Presentasi dibuka dengan salam. Terus apa lagi? Memperkenalkan anggota kelompoknya. Lalu dimulai ya. Nah, kelompok mana yang udah siap? Silakan auditori sudah? Ya. Ayo. Audio. Apa ya? Silakan mulai. Ya, silakan sini. Depan sini. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok audio. Ya, semangat. Silakan. Ketuanya siapa? Atta. Ya, berarti masih yang paling mana? Lupa. Ayo. Ini berarti soal dulu ya. Ya. Salam dulu, perkenalan kelompok. Perkenalan masing-masing ya, sebutin namanya. Assalamualaikum. Dan saya Pranata Hidayat. Ya, silakan. Suaranya kenceng ya. Ayo ulang. 1, 2, 3. Mari kita belajar kebutuhan. Oh, jangan malu-malu ya. Ayo coba lagi. Sekali lagi. Ayo. Coba Ibu lihat gimana sih? Ya, ayo. Yang lain tolong support ya. Ayo. Ayo, atau bisa. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Mari kita belajar kebutuhan. Kebutuhan manusia. Ada Kebutuhan itu pokok. Kebutuhan sekunder itu perangkat, yaitu transportasi dan komunikasi. Kebutuhan tersier, kebutuhan mewah, tidak dipenuhi tak apa-apa, yaitu perhiasan Sudah? Baik, terima kasih untuk teman-teman. Ayo. Ya, silakan awak. Berdiri. Ya, silakan. Mengapa kebutuhan tersier yang wajib dipenuhi? Kenapa kebutuhan tersier tidak wajib terpenuhi? Jawabannya? Karena kebutuhan tersier kebutuhan mewah dan bukan kebutuhan pokok. Ya, betul ya. Kita beri tepuk tangan kepada auditori. Silakan, terima kasih. Selanjutnya kelompok visual. Oke, silakan maju.
udah yang bener apa jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Bilqis Fitria Al-Afaria. Saya Alisa Nurajani. Saya Rosdina Nabila. Saya Muhammad Rudin Rafiq. Saya Sulaiman Rafiq. Kebutuhan manusia menurut intensitas. Kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Pertama, kebutuhan primer. Kedua, kebutuhan sekunder. Dan ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan ini juga disebut sebagai kebutuhan utama. Contohnya, kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan. Contoh sandang yaitu pakaian. Contohnya, baju, celana. Ya. Terus papan. Pangan, ada makanan dan juga minuman. Papan ada tempat tinggal. Kebutuhan sekunder, kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Contohnya, hiburan, rekreasi, dan internet. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang intensitasnya paling rendah. Kebutuhan ini identik dengan barang mewah. Contohnya, mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Bisa diberikan gambarnya? Ada di Kalau primer apa aja tadi? Sandang, pangan, papan. ini. Ya. Sandang berarti Maaf, apa salah. dulu? Sandang berarti Nih, pakaian, pangan, pangan, makanan ya mana? Enggak ada yang Ya. Oh ini kamu udah kerjakan ya? Iya. Berarti sandang, pangan, papan, rumah, apa aja? Makanan dan pakaian. Kebutuhan primer ya. Baik, selanjutnya kebutuhan menurut sifat. Ya, benar kan? Ayo. Kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menurut sasaran, alat, kebutuhan yang digunakan. Jenis kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani berhubungan dengan fisik, misalnya pakaian, makanan, dan minuman. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani bersifat kejiwaan. Contohnya, agar kita tidak jenuh dengan rutinitas, maka kita mendengarkan musik atau menonton tayangan favorit. Ya, kalau contohnya gambarnya kasih tunjuk ke teman-temannya. Jasmani ya? Mana? Oh iya, lagi olahraga. Rohani? Lagi ngapain itu? Nonton film. Lanjut. Jadi kebutuhan berdasarkan subjek yang diberikan menurut subjek yang diberikannya. Kebutuhan manusia dibagi menjadi kebutuhan hidup dan umum. 1. Kebutuhan individual. Kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Misalnya, seniman membutuhkan alat musik dan atlet membutuhkan alat olahraga. 2. Kebutuhan umum. Kebutuhan ini kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang, misalnya kegiatan perekonomian, trotoar, dan lain-lain. Ya, mana? Bisa ditunjukkan? Oh ya, ini kebutuhan apa? Individu apa? Menurut? Ya, baik. Selanjutnya. Ayo. Kebutuhan adalah dibagi menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda-tunda. Contoh, saat ini kita masih berobat. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang kalau misalnya bisa direncanakan dan ditunda hingga waktunya. Dan akan digunakan. Contoh, untuk nabung, untuk biaya pendidikan atau membeli rumah. Ya, bisa dikasih contohnya? Yang atas apa? Kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang kedua, waktu yang sekarang dan yang akan
silakan datang. Berarti waktu yang sekarang itu yaitu tentunya apa? Urgent. Obat-obatan, sakit, obat. Yang akan datang apa? Menabung, ya seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk kelompok visual? Siapa? Oh iya, silakan. Kiri, ke sini. Pertanyaan? Kebutuhan menurut intensitasnya apa saja dan berikan contohnya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Primer ada sandang, pangan, dan juga papan. Sekunder adalah kebutuhan pelengkap, dan tersier adalah kebutuhan barang mewah. Sudah sesuai jawabannya? Iya. Ya. Dan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Visual. Nah, selanjutnya terakhir kelompok apa ya? Kelompok apa ini? Iya, silakan maju, dipersiapkan. Nih. Ayo. Silakan. Ayo silakan untuk kelompok kinestik. Pada sini ya. Ini siapa yang mau ini? Perkenalkan dulu. Ayo. Silakan ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestik ingin menunjukkan hasil dari Kelompok kami. kelompok kami. Ya, Saya Evandra. Saya Muhammad Tajir Rojaki. Baik, silakan dimulai. Ayo, yang lainnya di mana? Sini. Sulandranya di sini. Bisa dimajuin, boleh mejanya sini. Kapan sini? Mejanya di mana? Silakan dimulai. Ayo. Silakan dimulai. Kelompok kinestik ditentukan dulu. Hari ini Widya dan Amel bermain ke rumah Hawa. Rumah termasuk kebutuhan primer, yaitu papan. Lalu mereka pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok makanan. Kebutuhan pokok makanan termasuk dalam kebutuhan primer pangan. Setelah kembali ke rumah Hawa, sudah ada Zaki dan Radit. Mereka ingin berolahraga di lapangan bersama. Olahraga termasuk kebutuhan jasmani. Hawa yang tidak bisa silau butuh kacamata hitam. Kacamata termasuk kebutuhan individu. Tiba-tiba Widya sakit perut dan segera membeli obat di apotek. Obat itu termasuk kebutuhan mendesak. Setelah itu semua kembali ke rumah masing-masing. Kamila dan Amel beribadah di rumah Amel. Dia beribadah ke rumah Amel. Oh ya, silakan.
Beribadah termasuk kebutuhan rohani. Beribadah termasuk kebutuhan Rohani. Lanjut. Udah. Sudah. Udah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Briefing lagi ya. Ya. Baik, ya, sudah kita sudah selesai semua. Setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi, ya. Dah. Berarti sudah selesai semua ya, setiap kelompok maju presentasi. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar semangat. Ayo berdiri lagi, silakan berdiri lagi. Ice breaking yang tadi lagi, yuk. Berdiri semuanya. Ayo, biar semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Ya, silakan duduk dulu ke bangkunya masing-masing ya. Baik, kan setiap kelompok sudah maju. Ya, terus sudah presentasi. Sekarang kita melakukan kuis ya. Ibu bagikan ini, nanti tempel ke depan. Kelompok satu-satu tulis nama dan jawabannya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita kuis dulu. Ayo, bagi satu-satu. Nomor 1, jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Tulis namanya, nama kamu di atas, tulis ya. Ya, langsung jawabannya aja. Ya. Satu orang satu. Ya. Satu orang satu. Tulis nama aja. Ya, jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Ya, satu orang satu. Jawabannya sendiri langsung aja. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Ayo. 10 detik maju ke depan, tempel sini. Ini kelompok siswa audio kinestetik maksudnya. Ayo. Silakan. 1, 2, sampai 5. Sampai ke 5. Silakan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Ya. Hitungan sampai 5 kumpulin ya. 1, dan kebutuhan. Hitungan sampai 5. Maju ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ayo. Ayo. Ayo silakan. Dan. Ayo. Ayo sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Sudah, sini kelompok di sini. Siswa kinestetik audio. Silakan. Ayo. Ayo, silakan. Ayo. Ayo sini. Ayo sini. Ayo cepetan. 1, 2, 3. Langsung. Ayo. Hati-hati ya. Sesuai warna. Sesuai kelompok. Langsung kembali ke tempat. Ayo, langsung kembali ke tempat. Satu lagi, ayo. Langsung kembali ke tempat. Ya,
nama lagi di kertas post-it tadi, ya. Tulis nama lagi. Tulis kesimpulan materi hari ini dan kesulitan yang kamu hadapi dalam kerjasama dengan kelompok. Ayo silakan. Ayo, kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan materi hari ini. Sudah sampai 5 tempel ke depan ya. 1, 2, 3. Kesimpulan dari materi hari ini. 4, 5. Ayo kumpulkan depan. Ya, silakan kumpulkan ke depan. Ibu hitung sampai 5 lagi ya. Ya. Iya. Sudah? Ayo, hitungan sampai 5, maju ya ke depan ya. 1. Ayo. 2. 3, 4, 5. Cepetan. Ayo, 2. Berarti poinnya plus. Ayo, silakan. Ayo. Kembali ke tempat masing-masing. Ya. Ibu coba mau baca dari kesimpulan Rosiana Nabila. Kesimpulan materi hari ini, dapat pelajaran hari ini jadi mengetahui tentang kebutuhan dan perbedaan kebutuhan dengan keinginan. Coba dari kelompok ini. Hadir, ya. Dari kesimpulan dari materi hari ini, jadi kita harus memenuhi nilai kebutuhan kita dengan seimbang dan tidak ada kesulitan dalam menentukan kebutuhan dan keinginan. Ini kata Radit ya. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, kita dapat membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Kita bisa membedakan. Ya, kita bisa memprioritaskan mana yang utama dan mana yang tidak menjadi prioritas. Ya, ada yang ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak tentang materi hari ini? Hah? Sudah? Ya, jadi materi hari ini sudah kita alhamdulillah berjalan dengan lancar ya pembelajaran hari ini. Nah, materi kebutuhan ini mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Kita bisa memprioritaskan mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang harus diutamakan dan tidak diutamakan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi setelah kebutuhan ini kan sekarang jenis-jenis kebutuhan ya, akan membahas materi tentang alat-alat pemenuh kebutuhan ya, seperti itu. Baik, Ibu memberikan sedikit motivasi untuk kalian semua, tetap semangat belajar, jangan lelah berjuang ya, karena kita adalah semua calon orang-orang sukses. Amin. Sebagai penutup, kita baca doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, di sini aja.
Silakan. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Ketemu di pertemuan selanjutnya. Silakan duduk.